Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mubadarati utawi iki iku bab ing dalam nerangake mertelakake age-age ilal khairati maring nglakoni pira-pira kebagusan. Wasaman lan gegerei wong tawajaha kang madhep sapa man li khairin maring kebagusan alal ikbali ing atase madhep alaihi ing atase khair. Biljidi kelawan nemen-nemeni min ghairi taradudin saking tanpa mamang. Wa Nabi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu an kala ngendika sapa Abi Hurairah. Ja'a teka sapa rajulun wong lanang ila Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko takon sapa rajul, ya Rasulullah hi Rasulullah. Ayu sedakoti utawi endi sedekah iku a'dhamu kang luweh agung apane ajron ganjarane. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, anta sedekah yen to sedekah sapa sira wa anta lan hale utawi sira iku sahihun kang waras, syahihun kang pelit, tahsya kang wedi sapa sira al faqra ing fakir, wa ta'mulu lan angen-angeno sapa sira al ghina ing sugih, wala tumhilan ora ngahirake sapa sira ing sedekah hatta idza balagot sehingga nalikane tumeka apa ruh al hulquma ing gulu menjing. Kultu ngucap sapa ingsun li fulanin maring fulan kadza utawi kaya mengkene wali fulanin lan iku kedue fulan kadza utawi kaya mengkene. Wa qad kana lan teman-teman ono iku li fulanin kedue fulan. Muttafaqun alaih. Arti dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Hendaklah kamu bersedekah ketika kamu berada dalam keadaan sehat. Hatimu enggan bersedekah dan dirimu takut menjadi fakir serta ingin menjadi kaya. Janganlah kamu menunda-nunda berbuat baik sampai nyawa berada di tenggorokan, lalu kamu berkata ini untuk si fulan dan ini untuk si fulan, padahal itu sudah menjadi haknya." Muttafaqun alaih. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, bersedekah di waktu sehat lebih besar pahalanya daripada di waktu sakit. Hadis di atas memberikan pelajaran penting kepada kita mengenai saat sedekah yang akan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bersedekah saat diri kita sedang sehat. Besarnya pahala yang didapat orang yang bersedekah pada saat sehat dikarenakan pada umumnya manusia akan merasa pelit ketika berada dalam keadaan sehat. Bila ia bersedekah dalam kondisi sehat, hal ini menjadi bukti akan kesungguhan niatnya dan begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan bersedekah pada waktu sehat adalah sedekah yang utama dan berpahala besar. Berbeda halnya dengan mereka yang sudah tidak memiliki harapan lagi untuk sehat. Sementara ia memandang hartanya akan menjadi milik orang lain, maka ketika itu sedekahnya merupakan suatu kekurangan. Karena itu bersedekah pada saat sehat merupakan bagian penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jangan sampai nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kosong dari amal soleh. Salah satunya kosong dari bersedekah. Selain berpahala besar, ketika kita bersedekah pada saat sehat akan menjadikan kita golongan orang yang menyegerakan amal kebaikan. Selain itu, bersedekah pada saat diri kita sehat sama dengan mensyukuri nikmat kesehatan. Itu karena bukti mensyukuri nikmat sehat adalah mempergunakan nikmat sehat itu dengan melakukan ketaatan kepadanya dan salah satunya mengisi nikmat sehat dengan banyak bersedekah. Lainnya, bersedekah pada saat sehat termasuk orang yang diutamakan karena kebanyakan manusia sering melupakan nikmat sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Untuk itu, selagi sehat, mari isi kesempatan yang Allah anugerahkan ini dengan memperbanyak amal kebaikan, diantaranya dengan bersedekah agar mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk bersegera melakukan kebaikan dan bersedekah sebelum kematian datang menjemput.
Bila kita menunda-nunda amal kebaikan, bisa menjadikan amal baik yang akan kita lakukan itu tidak terlaksana. Itu karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput diri kita. Boleh jadi karena menunda-nunda amal, ajal keburu menjemput diri kita sehingga kita tidak sempat melakukan amal baik yang telah kita niatkan. Selain itu, bila kita menunda-nunda amal baik, bisa menyebabkan niat kita menjadi berubah. Karena ketika kita menunda berbuat baik sama dengan membuka kesempatan pada hawa nafsu dan setan untuk mengganggu dan menggoda diri kita untuk tidak melakukan kebaikan. Karena hawa nafsu dan setan selalu mengajak kepada keburukan dan menghalangi untuk berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu telah menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam ayat lain, surat Az-Zukhruf ayat 37, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Untuk itu, bila kita mempunyai niat untuk melakukan kebaikan, hendaknya bersegera melakukan agar kita segera memperoleh kebaikan dan sebagai upaya kita untuk menyempurnakan kebaikan yang kita lakukan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.